きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたまんまじゃいないと誓い合った遥かな未来 Say say yeah Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Yuna yang gak lagi mau menggunakan topeng dan Koga yang sudah mulai masuk sekolah di Pelistra. Akan tetapi, baru juga masuk, Koga malah udah mau kabur ke Sanctuary untuk mencari Athena. Namun, ia malah berpapasan dengan seorang pria yang mencegahnya untuk pergi dengan mengatakan kalau kekuatan Koga belum sepenuhnya bangkit. Dan anehnya, dia juga tahu kalau Koga adalah seorang Saint Pegasus. Pagi harinya di sekolah, Koga pun menceritakan hal tersebut kepada Soma dan Yuna tentang pria misterius yang ia jumpai semalam. Lalu, muncul seorang pria yang lagi-lagi gak asing mukanya bagi kita, yaitu Ichi sang Saint Ular. Rupanya, dia terpaksa untuk ikut belajar di sekolah tersebut karena ia juga belum mendapatkan elemen dasarnya. Tak lama berselang, datang pria misterius semalam yang rupanya semua orang di kelas tersebut sudah mengenalinya. Ternyata, ia adalah Ryoho, anak kandung dari Shiryu dan merupakan siswa berbakat di sekolah tersebut. Akan tetapi, karena sebuah penyakit yang ia punya, membuatnya terkadang harus pulang ke tempat ayahnya. Selain itu, ia juga menjadi pewaris langsung dari jubah naga milik ayahnya sendiri. Saat pelajaran menghancurkan batu dengan elemen dasar, Koga pun merasa kesulitan karena ia yang belum sepenuhnya tahu untuk mengeluarkan elemen dasarnya. Bahkan, ia sempat dipandang sebelah mata oleh guru yang mengajarnya dan membandingkannya dengan Ryoho yang ternyata memiliki elemen dasar air. Malam harinya, Koga berlatih sendiri di luar sekolah yang tak lama kemudian Ryoho datang untuk memberikannya semangat. Lalu mereka saling ngebacot satu sama lain di mana tujuan Ryoho menjadi seorang Saint adalah untuk meningkatkan kosmonya agar bisa mengobati sang ayah yang kehilangan 5 panca inderanya. Sedangkan Koga sendiri memiliki tujuan untuk menolong Athena. Selang berapa lama, sang guru pun datang dan memarahi mereka berdua karena keluar sekolah tanpa melalui izin. Saat mereka akan diberi hukuman, entah mengapa Ryoho malah menjadi cepu dengan memberitahu kalau Koga sebelumnya sempat ingin pergi meninggalkan Pelistra. Hal itu sempat membuat Koga kesal karena Ryoho nggak sebaik yang ia bayangkan. Akan tetapi, Ryoho malah minta izin untuk berduel dengan Koga, di mana yang menang akan terbebas dari hukuman. Hal itu pun ternyata di-ACC oleh sang guru, dan kemudian mereka bersiap untuk bertarung yang juga disaksikan oleh teman-temannya. Dalam pertarungan tersebut, terlihat sekali jauhnya kemampuan yang dimiliki oleh Koga dengan Ryoho. Bahkan, Koga dengan mudah menjadi bulan-bulanan dari si Ryoho ini. Walaupun begitu, Koga nggak menyerah dan terus aja bangkit hingga akhirnya ia berhasil mengeluarkan elemen cahayanya dan menyerang Ryoho dengan jurus Pegasus Senkoken sampai membuatnya terpental jauh. Setelah itu, Ryoho pun membalas dengan jurus andalan bapaknya, yaitu Rozan Soryuha. Pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Ryoho, dan rupanya ia sengaja menantang Koga agar ia mampu untuk mengeluarkan elemen dasarnya.
Lalu mereka kemudian nggak jadi kena hukuman karena Geki yang berhasil membujuk guru di sana. Setelah itu di pelajaran selanjutnya, Koga dan kawan-kawan dibawa ke sebuah tempat bernama Cosmo Delta oleh si Geki. Lalu mereka semua diminta untuk pergi ke puncak gunung Delta dengan waktu yang sudah ditentukan. Hal itu juga sekaligus menjadi seleksi siapa yang berhak untuk ikut turnamen antar sen yang akan segera dilaksanakan. Di mana pemenang dari turnamen tersebut akan dipromosikan menjadi sen perak dan bertemu dengan Athena. Pagi harinya, mereka semua pun bersiap-siap untuk melewati ujian tersebut, di mana Yuna mengajak Ryuho untuk satu tim dengannya, sedangkan Koga satu tim dengan Soma. Lalu, salah satu murid di sana yang bernama Argo malah mengejek Soma karena ia merasa kalau Soma bisa jadi seorang sen hanya cuman modal privilege saja. Rupanya, Soma ini adalah anak dari seorang sen perak terdahulu, namun belum dikasih tahu siapa orangnya. Akhirnya, sempat terjadi keributan di antara mereka sebelum akhirnya Geki memisahkan mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun akhirnya memulai perjalanan untuk ke puncak gunung Delta dan terlihat satu persatu di antara mereka yang mulai berguguran. Sementara itu, saat Soma dan Koga sampai di tepi sungai, tiba-tiba aja Argo muncul lagi dan kembali menantang Soma untuk bertarung. Sayang, dalam pertarungan tersebut, Soma harus kalah dan membuatnya terpental ke dalam air. Dan ternyata ia nggak bisa berenang sehingga Koga pun kemudian berusaha untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, Koga berhasil menyelamatkan Soma sehingga mereka lalu melanjutkan perjalanan. Saat sedang mendaki tebing, Soma melihat rasi bintang yang mana itu malah mengingatkannya kepada sang ayah. Rupanya, sang ayah dulu modal di tangan musuh yang entah mengapa karena kekalahan itu ayahnya dianggap lemah. Maka dari itulah ia bertekad untuk menjadi seorang sen yang lebih kuat. Saat mereka sudah sampai di puncak tebing, rupanya masih ada lagi gunung es yang menunggu, sedangkan waktu yang mereka punya semakin sedikit. Sementara itu, rupanya Yuna dan Ryuho udah sampai ke puncak Delta, begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Bahkan Argo pun ternyata juga sudah sampai di sana. Kembali lagi ke Soma dan Koga yang masih kesulitan menghancurkan gunung es tersebut untuk mempercepat perjalanan mereka. Oleh karena itu, Soma kemudian menggunakan jubahnya untuk menghancurkan gunung tersebut dengan seluruh kekuatannya. Hal itu awalnya sempat dilarang oleh Koga karena tahu kalau itu akan menghabiskan seluruh kosmonya. Akan tetapi, Soma malah nggak peduli dan tetap melakukannya. Alhasil, ia pun kemudian nggak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan dan meminta Koga untuk pergi saja tanpa dirinya. Dengan terpaksa, Koga pun akhirnya pergi meninggalkan Soma. Akan tetapi saat di puncak Delta, Koga pun akhirnya sampai dan rupanya ia juga membawa Soma dengan cara menggendongnya. Kemudian dengan sangat mengejutkan, Geki malah mendiskualifikasi Argo karena tahu kalau ia telah berbuat curang kepada Soma. Sementara itu, seseorang bernama Eden menjadi orang pertama yang sampai di puncak Delta sendirian. Sehingga setelah ujian itu, semua orang pun menjagokan Eden yang nantinya akan menang di turnamen antar sen tersebut. Bahkan gosip itu juga sudah sampai ke telinga Koga dan kawan-kawan. Tak selang berapa lama, Eden pun muncul dan dengan pedenya Koga malah sok asik dan kemudian menantangnya. Akan tetapi, Eden mah gak peduli sama sekali, namun ia terpaksa menyerang Koga karena ia kebanyakan bacot. Saat berada di ruangan UKS, rupanya selain Ryuho, Eden juga dikenal sebagai murid yang berbakat, namun sayang ia memiliki sifat yang sangat sombong. Selang berapa lama, muncul seseorang berkacamata di tempat tersebut bernama Hook yang ternyata ia adalah lawan Koga saat turnamen nanti. Rupanya, turnamen antar sen akan digelar 3 hari lagi sehingga terlihat mereka semua yang berlatih untuk turnamen tersebut. Singkat cerita, turnamen antar sen pun dimulai dan dibuka secara langsung oleh kepala sekolah di sana. Lalu pertandingan pertama dimulai oleh Soma, namun karena pertarungannya kurang menarik, sang sutradara pun gak memperlihatkannya.
Hingga akhirnya giliran Koga lah yang bertarung, yang di saat bersamaan Soma pun berhasil menang atas lawannya yang entah siapa. Lalu ia pun berjanji akan memenangkan pertarungan tersebut agar bisa bertemu dengan Soma. Dalam pertarungan itu, Koga sangat kesulitan melawan Hook yang memiliki elemen dasar tanah. Bahkan hal itu membuat Koga sama sekali nggak bisa untuk mendekatinya. Ditambah lagi, Hook ini terus aja ngebacot, di mana salah satu bacotannya itu membuat Koga menjadi baper. Beruntung ada Soma yang memberikan semangat sehingga Koga kembali bangkit. Setelah itu, Koga mencoba menganalisis serangan Hook hingga akhirnya ia berhasil menghindari semua serangannya dan berbalik menyerang dengan jurus Pegasus Senkuoken. Akhirnya, Koga pun menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut. Di pertarungan berikutnya, Koga dan kawan-kawan dibuat terpukau ketika Aiden mampu mengalahkan lawannya hanya dengan satu serangan saja.